Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur bakal gua unboxing ini dari anime Naruto Shippuden. Lebih tepatnya karakter Naruto Uzumaki. Ini dari lini Grandista seperti biasa. Dan kalau dari lini Grandista, ini adalah Grandista yang terbaru, yang dimana pose figurnya itu sudah pose action. Sebenarnya nih figur sih rilisnya udah lama sih ya, dari tahun 2024 lalu, 2024 akhir. Cuma gua baru kesampaian bisa unboxing sekarang, dan gua lihat di pasaran ini figurnya mulai agak rare ya, mulai agak langka ya. Soalnya gue jarang lihat figur ada yang jual di bawah 300.000. Ini gue beruntung dapat di lelangan di harga yang lumayan murah ya, di bawah 250.000. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita lihat untuk box figurnya. Tampak depannya itu seperti ini ya. Ada tulisan Grandista di atas, ada Bandai Namco, ada Banpresto, kemudian ada foto figurnya ya, dan kemudian bawahnya ada Naruto Shippuden, Grandista, dan Bandai. Tampak sampingnya seperti ini, tampak belakangnya seperti ini, ada logo Grandista doang ya, atas bawah, tampak sampingnya lagi, dan tampak depannya. Terus di atasnya ini ada tulisan-tulisan ya, dan ini ada stiker hologram dari Pierrot Studio ya, yang menandakan bahwa ini figur original berlisensi ya. Di bawahnya ada tulisan SNI dan tulisan-tulisan yang lainnya. Oke, jadi seperti itu, langsung saja kita buka. Nah, yang kita dapat di dalam boxnya ya, ini ada terbagi menjadi beberapa part. Ada body bagian atas ya, nyambung sama kepalanya. Ada tangan dua, terus badan bagian bawahnya nyambung ke kaki ya, dan ada base-nya yang warna kuning menyala. Coba kita keluarkan dan kita rakit satu persatu. Oke, jadi sudah gua rakit ya. Jadi seperti ini penampakan figurnya. Kalau gua lihat ya, dengan mata kepala gua sendiri, ini bagus-bagus saja sih ya, bagus-bagus saja untuk ukuran Grandista keluaran sekarang. Yang mana minusnya itu sekarang cuma di bagian shadingnya aja sih ya, pengecatannya yang tidak ada shading. Tapi untuk akurasi warna, untuk detail ini masih bagus sih, masih bagus ya. Coba kita lihat dari kepalanya dulu ya. Ini sayangnya nggak bisa dilepas sih kepalanya. Kalau bisa dilepas sih gua zoom lebih dekat lagi gitu lah, biar bisa kelihatan ekspresinya ya. Tapi kalau dari sini sih, ini udah Naruto banget sih ya, udah cakep. Face nya itu cakep banget ya. Ini udah Naruto banget lah. Tuh detailnya ya, bisa kalian lihat di wajahnya ya, di matanya, alisnya. Ini catnya rapi coy. Terus di ikat kepalanya ya, ikat kepala Konohanya, catnya juga bagus nih. Jadi kayak apa ya, plat besi gitulah. Terus bagian rambutnya ini rapi coy, catnya itu sangat rapi ya. Dan sculptingannya di rambutnya ini ya, jadi ada detailnya gitu. Ini juga bagus. Terus di tangannya, ini tangannya masih detail ya, masih sama seperti Grandista yang dulu. Jadi ada kukunya cuy, masih ada sculpting untuk di bagian kukunya. Terus kunainya seperti ini. Tuh, bagus sih, bagus ya, lumayan lah. Nah, untuk di bajunya ini karena pose action ya, bagusnya pose action itu kalau di bagian sculptingannya itu bagus coy. Lecek-lecek bajunya ini bagus. Terus ini di bagian resletingnya ya, ini rapi banget sih. Ini rapi banget, di sculpt dengan bagus, detailnya juga bagus banget, catnya rapi, keren sih, keren.
Nih di bagian belakang ya ada pocketnya kayak gini. Ini headbandnya ya, panjang banget, tapi ini lentur cuy. Terus nih ada logonya seperti ini. Wah bagus sih, bagus cuy. Tuh, dan ini tempat punainya ya, ada perbannya gini. Tuh. Terus kakinya ini masih sama ya, ada sculpting untuk di bagian kukunya dia. Di bawahnya juga masih bagus. Gua nggak ada menemukan minus ya di figur ini. Kalau dibandingin sama Grandista yang dulu, seharusnya ini minusnya cuma di bagian shadingnya doang. Coba kita bandingkan ya, tinggi dari Grandista yang lama dan Grandista yang baru. Kalau kita lihat dari pengecatannya, Grandista yang lama sih memang gak ada obat sih, tetap bagus cuy. Di bajunya dia ada shading ya, di bajunya jadi kagak plek warna orange, jadi ada shading kegelapannya gitu. Nih bisa kalian lihat ya, tuh bagus cuy kalau yang dulu ya. Dan ini bagian gininya juga nih, perbannya itu ada garis-garisnya gitu ya, jadi ada catnya gitu. Kalau ini kagak cuy, ini polos tuh. Oke, terus perbedaannya lagi ada di headbandnya ya. Kalau yang lama dia ada sculptingan, terus ada catnya gitulah di logo Konoha-nya ya. Sedangkan yang baru dia lebih menyala warnanya, cuma ya kagak ada catnya, jadi kurang kelihatan lah logo Konoha-nya ya. Terus di bagian rambutnya gue lebih suka yang baru sih ya, dia itu warnanya kuning, lebih kuning. Kalau yang lama ini kesannya kayak coklat ya warnanya, bukan ke kuning sih. Mungkin itu aja sih kekurangannya ya, dan kelebihan Grandista yang baru. Dan yang gue suka sih ekspresinya sih ya, ekspresi yang baru emang dapat banget sih Naruto-nya ya. Kalau yang lama ini sebenarnya bagus sih, cuma rada kurang gitulah. Kalau di bagian yang lain ini ada kurang sih ekspresinya. Tapi kalau yang lama dia dapat dua wajah ya, jadi bisa digonta-ganti, dan dapat dua tangan juga Rasengan-nya. Oke. Nah, terus minus yang Grandista lama ya, walaupun dia kelebihan di cat, kelebihannya itu di catnya karena ada shading, tapi yang minusnya yang lama itu berdirinya susah cuy. Nih, ini pun gua ganjel ya pakai pakai double tip supaya kagak jatuh. Kalau kagak gua ganjel nih pasti jatuh cuy. Itu minusnya yang baru ya, yang lama cuy. Itu minusnya yang lama, berdirinya susah. Kadang Naruto yang kit yang kecil juga berdirinya susah. Kalau yang baru ini kokoh banget cuy. Tanpa base dia masih bisa berdiri dengan baik dan benar cuy. Dan untuk Grandista yang baru, kalau yang sekarang dia ada dua versi ya, yang versi yang reguler yang biasa seperti ini, dan ada versi special editionnya ya. Jadi seperti yang Zoro yang pernah gua unboxing sebelumnya, yang Grandista Naruto dia ada special editionnya. Dan special edition menurut gue ini lebih bagus karena dia pakai Sage mode, ada jubahnya, dan itu bagus banget. Dan dari segi detail, segi pengecatan seharusnya lebih bagus daripada versi yang regulernya. Versi yang reguler aja ini udah worth it banget sih, kalian bisa beli ya, di harga 300 pun ini masih worth it. Apalagi yang versi special edition, harusnya lebih bagus lagi untuk di kualitas figurnya. Dan ini perbandingan dengan Itachi ya, Itachi Uchiha. Oke, jika kalian lihat, kalau Itachi sih dia posenya berdiri ya, jadi dia pasti lebih tinggi daripada si Naruto. Tapi kalau dari segi scalingnya, seharusnya dia itu satu skala karena dia satu lini dari Grandista ya. Nah, sekarang Grandista sih banyak ngeluarin karakter baru ya, selain Itachi, coming soon nanti juga ada si Minato. Nah, Minato. Jadi wajib kalian beli, wajib kalian koleksi Grandista dari lini Naruto ini. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja untuk video unboxing gua sudah unboxing Grandista Naruto versi terbaru. Gua udah sangat puas sih, apalagi gua dapat di harga under 250.000. Ini udah worth it banget, udah bagus banget menurut gua ya. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman wibu kalian supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.